welcome to Tebibito. If it says just Tebibito. Halo anak baik, halo anak hebat. Kembali lagi dengan aku Tutu Syapa yang akan menjadi pembawa acara di talk show kesayangan kita ini. Tentunya dengan bintang tamu yang spesial juga nih. Jadi teman-teman Tebibito, hari ini kita akan membahas tentang Scout Impact for Our Generation, atau dalam bahasa Indonesianya itu dampak pramuka bagi kita-kita nih anak muda. Ngomongin masalah pramuka, pasti kalian udah kebayang dong siapa bintang tamu kita kali ini. Apa pembina pramuka atau kakak-kakak inti pramuka dari SMP 45 Jakarta? Oke, daripada kalian makin penasaran, kita panggil aja langsung Kak Eri dan Apsar. Ya. Halo Kak Eri, halo Kak Apsar, gimana nih kabarnya? Semoga sehat dan semangat terus ya. Gimana nih perasaan kalian jadi bintang tamu buat talk show Tebibito kita kali ini? Aku pribadi sendiri tuh nggak nyangka ya bisa ada di sini. Terus senang juga bisa diundang di talk show kali ini. Menurutku sendiri itu kaget dan nggak nyangka banget di sini di talk show ini. Jadi teman-teman, Kak Eri dan Apsar itu merupakan salah satu bagian dari pramuka inti di SMKN 45 Jakarta. Jadi kalau misalnya ada kegiatan pramuka gitu-gitu, mereka lah yang bertanggung jawab buat ngatur semuanya. Oh iya, sebelumnya Kak Eri dan Kak Apsar itu boleh perkenalkan diri nggak? Nama, terus juga kelas berapa lama kalian ada di ambalan ini? Aku sendiri, nama aku Eri Lestari dari kelas 11 AKL 2. Aku selaku Pradana Putri periode 2023-2024. Aku di Brikpas udah ngejalanin kegiatan selama 1 periode. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Apsar Al-Gifahi yang berasal dari kelas 10 PSPT di Bikpas 45 sendiri. Saya sebagai tim dokumentasi dan publikasi, dan selama di Bikpas ini baru 3 bulan. Oh iya, tepuk tangan dulu dong buat Kak Eri dan Kak Apsar. Oke, jadi Kak Eri itu jabatannya kan sebagai Pradani ya di Pramuka. Terus kalau Apsar juga sebagai tim desainer. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan yang udah kami siapkan, kira-kira boleh nggak ceritain sedikit pengalaman Kak Eri dan Kak Apsar selama menjadi anggota di ambalan ini? Kayak kenapa sih tiba-tiba mau gitu masuk ke pramuka inti di SMK 45 Jakarta ini? Aku emang ada feel sendiri gitu kalau sama pramuka. Jadi emang udah suka banget nih dari dulu sama pramuka. Terus juga kelihatannya nih di pramuka 45 ini aktif. Jadi ada niatan untuk masuk. Oh. Oke, untuk saya sendiri itu pengalaman di pramuka itu baru di Penggalang saja. Dan untuk di penegak itu baru kali ini, ya guys. Segitu aja. Oke. Dalam perjalanan Kak Eri dan Apsar sebagai pramuka penegak itu, Kak Eri sama Apsar tadi sempat bilang udah pernah sekitar, Kak Eri setahu aku pernah ada di Penggalang itu di SMP ya, pernah ya? Iya, betul. Kira-kira ada nggak sih Kak pengalaman dari masa-masa Penggalang itu yang Kakak alami sama jadi penegak itu? Tapi kayak berpengaruh nggak buat perjalanan Kakak di ambalan ini juga? Kalau di penggalang dan penegak itu kan beda ya. Kalau di penegak itu kita fokus ke pramuka-pramuka di luar. Terus juga bedanya tuh kalau penggalang tuh biasanya di masing-masing sekolah tuh lebih mentingin ke lomba-lomba. Tapi kalau sedangkan penegak itu lebih ke kayak materi. Kita tuh mendalami materi tuh kayak pramuka itu kayak gimana sih gitu. Ya. Makasih Kak. Iya. Nah, dalam perjalanan Kak Eri dan Apsar ini kan sebagai pramuka penegak ya, dengar-dengar juga Kak Eri itu pernah ada pengalaman juga nih di Penggalang. Boleh cerita nggak Kak sedikit tentang pengalaman Kak Eri di Penggalang itu? Terus berpengaruh banget gak sih buat Kak Eri, kayak misalnya pengalaman yang buat kalian jadikan pelajaran hidup atau justru bisa mengubah pemikiran Kakak? Boleh cerita nggak? Kalau aku sendiri di pramuka penggalang itu lebih fokus ke lomba-lomba ya. Jadi kayak ada juga nih kita akan belajar untuk lomba-lomba. Terus itu juga lumayan berpengaruh di penegak untuk ngasih materi ke pramuka-pramuka reguler gitu. Oke. Jadi udah banyak banget ya yang Kak Eri lewatin dan Apsar juga yang lewatin selama menjadi bagian dari pramuka inti ini. Kalau begitu langsung aja aku bakalan nanyain beberapa pertanyaan
seputar pramuka di SMK 45 Jakarta. Apakah kalian berdua siap menjawabnya? Siap dong. Siap. Oke, baik. Ngomongin masalah pramuka, pramuka itu kan merupakan ekskul wajib ya di SMK 45 Jakarta. Biasanya kalau misalnya ada saat kita SD tuh, SD, SMP, bahkan SMA, SMK tuh, pramuka tuh tetap jadi salah satu ekskul wajib. Kira-kira kenapa sih pramuka tuh menjadikan ekstrakurikuler wajib itu di sekolah gitu? Menurut aku pribadi ya, kan pramuka itu tuh ngajarin banyak hal dari tali temali, dari sandi, sampai yang bisa diterapin kehidupan sehari-hari. Jadi tuh kita bisa dapat ilmunya juga kalau misal kita ikut kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini. Jawaban saya sih sama saja, tapi tambahin sedikit, yaitu di pramuka sendiri itu ada kepemimpinan, belajar kepemimpinan dasar. Kayak contohnya di penegak itu ada kegiatan Gladian Pinsat, yaitu Gladian Pimpinan Satuan yang diselenggarakan oleh cabang. Oh, oke. Ngerti-ngerti aku ngerti sekarang. Tapi kalau misalnya dari pramuka siaga, terus ke penggalang, terus sekarang juga jadi penegak, pasti ada banyak banget kan perbedaannya. Boleh nggak jelasin apa aja sih perbedaan dari siaga, penegak, sama penggalang dan penegak juga? Boleh nggak, Kak? Menurut aku ya nih, kalau siaga itu kan untuk anak-anak SD, tingkatan SD. Jadi dimana tuh masih awal-awal, masih belajarnya tuh masih ada diiringin candaan, tawa gitu-gitu. Terus juga masih banyak apa ya, belum memperdalam ilmunya. Tapi kalau di penggalang itu udah mulai memperdalam nih, kayak sandi itu ada apa aja sih, terus tali temali itu kayak gimana sih, apa penerapannya. Terus kalau di penegak itu biasanya lebih memperdalam lagi yang ada di penggalang itu sendiri. Oke, sama saja sih, tapi untuk siaga sendiri itu kan umurnya dari 6 sampai 10 tahun. Iya. Yang dimana umur-umur segitu masih ada kayak masih belajar, membaca dan segala Awalnya. macamnya. Untuk penggalang sendiri, untuk penggalang itu kan dari umur 10 sampai 14. Yang dimana itu tingkat remajanya itu udah meningkat, yaitu dengan kepemimpinan. Untuk penegak, ya sama saja tentang pelatihan dasar, tentang apa, kepemimpinan, dan lain-lain. Oh, jadi setiap tingkat itu makin dalam lagi ya mempelajarinya. Dari hal-hal tersebut yang membedakan tiap tingkatan di pramuka, di antara pramuka siaga, penggalang, dan penegak itu yang pastinya udah pernah kakak lewatin. Yang mana sih di antaranya tuh yang jadi bagian favorit kalian gitu? Kayak misalnya, kayak Ri lebih suka di tingkatan penegak karena lebih seru dan kita bisa lebih banyak nge-explore, berpetualang juga, dan sebagainya. Kalau menurut kalian sendiri tuh gimana sih? Menurut aku tuh benar tuh yang tadi, aku lebih suka di penegak. Kenapa? Karena kalau di penegak itu kan pramukanya nggak cuma di sekolah, ada juga di luar, ada perkemahan di luar juga, ada ranting, ada gitu-gitu deh. Pokoknya itu tuh yang bikin lebih seru gitu. Ya. Kalau Absar sendiri? Untuk saya sendiri itu sukanya di penegak. Iya. Karena ya gitu, teman-temannya solid, anggota-anggotanya solid, dan ada kegiatan khususnya gitu. Ya, pasti sih semuanya lebih suka penegak karena lebih seru ya. Sebenarnya tuh di pramuka tuh seru banget. Pramuka pas SD, SMP, SMA, SMK tuh emang seru semua. Tapi kalau aku pribadi juga jauh lebih suka di penegak, di penggalang. Apalagi pas lagi menyelesaikan tantangan-tantangan dari teman-teman. Seru banget. Apalagi kalau kalian lagi persami atau perjusa, itu jadi kegiatan favorit aku sih. Tadi setelah kita bahas tentang kenapa ekskul pramuka itu jadi ekskul wajib di setiap sekolah itu, Absar dan Kak Eri pasti tahu kalau banyak juga nih murid-murid yang pro dan kontra tentang ekskul pramuka ini. Gimana sih cara Kakak Eri dan Absar juga dalam menghadapi murid-murid yang pro dan kontra ini? Kalau untuk ngadepin murid-muridnya tuh ya kita emang apa sih, tegasin aja ke murid-muridnya, kayak kan emang banyak tuh yang kurang suka ya, malah lebih banyak yang nggak sukanya daripada sukanya. Kita sendiri tuh bingung juga kadang suka ngenanggepin anak-anak yang malas ini, karena kan dari temennya nih dihasut-hasut untuk nggak ikut pramuka lah segala macam, pramuka itu panas dan lain sebagainya. Tapi kita sendiri tuh punya cara yang seru untuk biar mereka tuh ayo ikut ke pramuka gitu. Kalau pramuka tuh nggak sebosenin itu. Iya. Ya. Kalau Absar?
Oke, untuk saya sendiri itu sama saja seperti Kak Ehi yang dimana harus ikut pramuka karena pramuka itu melatih kepemimpinan kita. Karena di pramuka itu ya wajib lah, karena Iya. wajib. Iya sih, setiap orang benar-benar berbeda-beda sifatnya. Ada yang mau ikut pramuka, ada yang nggak mau ikut pramuka. Tapi kalau emang dia itu nggak mau maju tuh sia-sia sih usaha kita selama ini ya buat memajukan ekstrakurikuler di pramuka ini. Kalau gitu tepuk tangan dulu dong buat orang-orang yang sampai berjuang buat pramuka. Kalau gitu kita balik lagi ke topik pramuka ya. Pramuka di setiap sekolahnya kan punya aturan berbeda-beda ya. Ada yang ketat, ada yang biasa aja, ada yang mempunyai aturan sendiri di dalam ekskulnya. Terus juga kalau di SMA 45 itu ada peraturan atau ada tersendiri nggak sih di dalam pramuka ini? Tentunya ada ya, dari setiap sekolah tuh punya adatnya masing-masing. Kalau di 45 sendiri tuh menurut saya tuh udah lumayan cukup ketat karena kayak kalau misalnya nggak bawa kacu aja tuh kadang suka dapat hukumannya, ada hukumannya ya kan, disuruh maju ke depan, entah itu nyanyi atau apa dan lain sebagainya. Nah, Absan? Ya sama sih seperti Kak Ehi, tapi untuk di SMKN 45 sangatlah ketat karena kacu nyentuh tanah sendiri itu ada hukumannya. Dan atribut tidak lengkap harus pakai pantofel karena ada hukumannya sendiri. Berarti kalau di SMK ini emang ketat ya, harus benar-benar ngikutin aturan banget. Seluruh terima kasih ya udah mau jadi narasumber kita di talk show kali ini. Tenang aja kayak Eri, Absar, kita masih punya satu lagi sesi. Nah, ada game, namanya itu real or fake. Jadi di sini aku bakalan ngasih kalian ini nih, terus bakal ngasih kalian mitos dari pramuka. Nanti kalian bisa kasih. Di sini kalau misalnya pernyataan yang aku kasih itu benar, kalian bisa kasih real, atau enggak kalau menurut kalian itu nggak benar, kasih hoax. Siap ya? Nih, pakai Eri, ini nggak bisa. Pertanyaan pertama, real or fake? Kacu pramuka itu nggak boleh nyentuh tanah. Kenapa? Menurut aku ya, kacu itu kan bendera merah putih ya. Jadi kayak nggak boleh nyentuh tanah sama sekali. Itu juga nanti ada konsekuensinya kalau misal kacu itu sendiri tuh nyentuh tanah. Ya sama, ini kan bendera merah putih ya, nggak boleh itu menghina itu. Ya berarti sakral ya. Iya. Sakral. Oke, di pertanyaan kedua, real or fake? Semua anak pramuka harus hafal Dasa Dharma dan Trisatya. Real, kenapa? Karena kalau misal nggak hafal Dasa Dharma sama Trisatya tuh kayak nanti kalau misal dia ditanyain sama guru atau pembina yang lain, kalau misal dia nggak hafal, nanti tuh kelihatannya kok anak pramuka inti sendiri tuh nggak hafal ya, kok anak pramuka nggak hafal sih gitu. Jadi kayak nanti pasti pramuka itu sendiri tuh bakal kelihatannya tuh jelek. Iya. Ya, betul. Sama seperti Kak Ehi, karena di pramuka sendiri itu harus menghafal Trisatya karena pelantikan di 45 sendiri itu mengucapkan Trisatya, wajib. Berarti harus wajib ya? Wajib. Real, oke. Di pertanyaan ketiga, real or fake? Anak pramuka tuh galak-galak. Kenapa? Kenapa sih anak pramuka tuh galak-galak? Karena apa ya? Kalau misal gak galak tuh, kalau misal didiemin gitu, dia udah ngelanggar nih, terus didiemin, itu bakal kayak ntar di diri yang ngelanggar tuh pasti kayak kalau pramukanya aja nih gak galak gitu, ya udah ntar ngelakuin lagi gitu. Kalau itu sih bukan ke galak, lebih ke tegas karena pramuka itu harus kepemimpinan. Dan untuk yang galak sendiri itu lebih ke pengurusnya, yaitu pemangku adatnya, tegas sih. Tapi Galak. tegas biar nambah wibawa gitu ya buat Betul. anak-anak pramuka. Yang keempat, real or fake? Acara kemah pramuka itu menakutkan, kayak selalu dihubungkan dengan hal-hal horor. Bingung ya? Apa ya? Agak bingung ya? Hoax. Real, oke. Beda nih, coba kasih alasannya. Hoax karena nggak semuanya tuh disangkut pautin ke hal horor.
Ada juga yang kayak perkemahan ini fokus ke materi-materi gitu. Jadi nggak semuanya tuh hal horor gitu. Nggak menakutkan ya buat Kak Heri. Buat Absar? Real, karena perkemahan di PMK itu pas malamnya tuh di hutan ya. Serem itu. Ya gitulah, nggak tahu. Ya, agak-agak menakutkan ya. Iya. Oke. Yang kelima, real or fake? Kalau nggak ikut pramuka tuh nggak naik kelas. Biasanya kayak gitu sih guru-guru atau anak-anak pramuka. Hoax. Hoax juga. Kenapa hoax? Karena paling kalau misal dia nggak masuk beberapa kali gitu atau sering nggak masuk, pasti dari kami tuh emang udah ada teguran. Tentunya ada teguran. Tapi kalau dari pembina itu sendiri, aku kurang tahu sih diapain itu anaknya. Itu aku juga kurang tahu. Tapi pokoknya tuh dari pihak Pramuka Inti sendiri tuh pasti ada teguran. Kenapa hoax? Karena yang bilang pramuka itu nggak naik kelas itu guru-guru. Tapi untuk kakak pembinanya itu enggak. Sama seperti Kak Ehi aja gitu, memberi teguran saja. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-6, real or fake? Pramuka itu kelihatannya nggak seru. Hoax. Hoax, oke. Kenapa tuh? Kelihatannya nggak begitu seru, tapi aslinya tuh seru banget, apalagi kalau misal ada perkemahan gitu kan, itu tuh seru banget. Terus kegiatannya tuh nggak ngebosenin sama sekali, cuman karena mungkin orang yang bilang pramuka itu nggak begitu seru tuh mungkin sama orang-orang yang kurang suka pramuka Yang aja males ya. ya. Heeh, betul. Ya sama saja gitu. Saya hoax karena ya gitu, seru aja. Nggak, siapa sih yang bilang nggak seru itu? Paling yang nggak ikut PMK aja, yang bolos-bolos saja. Oke, berarti bisa nambah pengalaman ya, jadi seru. Pertanyaan ke-7, real or fake? Acara julid malam dalam Persama itu pakai hantu-hantuan segala. Real. Hoax. Oke, kenapa? Kalau dari yang aku alamin itu perkemahan tuh pakai jurik malam tuh bener-bener pakai setannya, nggak setan beneran sih, cuman kayak orang tapi pakai kostum setan-setanan gitu, itu beneran ada. Cuman mungkin di kegiatan yang lain tuh, di perkemahan yang lain, ada yang pakai ada yang enggak gitu. Jadi balik ke perkemahan itu sendiri. Coba Kak Absar nih, soalnya beda jawabannya. Kenapa hoax? Karena saya belum pernah ikutin Juhid Malang. Gitu, belum tahu. Oke, ngerti. Pertanyaan terakhir, real or fake? Ada pramuka tuh rata-rata solid-solid. Seru ya, kenapa? Pramuka tuh solidnya tuh bener-bener solid, kayak apa ya, kalau misal ada kegiatan nih satu gerak tuh pasti semuanya gerak, nggak mungkin yang capeknya tuh capek dia doang capek gitu, nggak. Kita di pramuka itu satu capek semuanya harus capek, nggak ada yang namanya lu capek sendiri gue main-main gitu, nggak ada. Real. Kenapa real? Karena ya di pramuka itu solid-solid karena kita pramuka itu menganggap semuanya itu saudara, keluarga besar. Berarti di pramuka. jadi kayak keluarga ya? Iya. Oke, segitu aja nih pertanyaan dari aku buat games kita ini. Seru banget ya gamesnya, bisa nambah pengetahuan juga loh. Tapi tunggu, kita belum masuk nih ke penghuni acara. Di segmen terakhir ada bintang tamu spesial yang tentunya masih berhubungan dengan Eskul Pramuka. Kira-kira siapa ya? Langsung aja kita panggil Bapak Acep Amirta. Sebagai pembina Ketua Eskul Pramuka. Oke, Pak Acep, gimana nih kabarnya? Semoga sehat dan ceria selalu ya. Oke, boleh silakan diperkenalkan dulu, Pak Acep. Oke, nama saya Acep Amirta. Kebetulan saya ditugaskan sebagai pembina Eskul Pramuka untuk tahun ini. Selain Eskul juga, saya mengajar bidang studi matematika. Oke, mungkin itu aja. Oke, baik. Sesuai tema kita, yaitu dampak pramuka bagi generasi anak muda. Pak Acep kan akan menanyakan nih beberapa pertanyaan yang tentunya berhubungan dengan pramuka di SMKN 45 Jakarta ini. Sebagai pembina, menurut Bapak itu secara pribadi jika ada perlombaan pramuka tingkat SMK gitu yang dan sederajat, pramuka SMKN 45 tuh bakal ikut serta nggak sih? Oke, kalau itu sih udah pasti ya. Udah pasti karena pramuka di SMK 45 Jakarta juga sudah sering mengikuti lomba nasional dan memenangkannya.
hanya perlu dilatih dan diasah lebih dalam lagi agar dapat memenangkan lebih banyak prestasi. Oh, baik. Di Pramuka SMK 45 tuh emang keren banget ya. Sebelumnya nih, apa saja sepak terjang atau prestasi yang udah 45 SMK 45 itu raih gitu di bidang pramuka? Boleh jelaskan satu-satu? Kalau prestasi pramuka di SMK 45, yaitu yang pertama itu pernah menjadi gugus depan tergiat. Terus yang kedua itu program tahunan kita juga pernah mendapat penghargaan ya. Sebenarnya masih banyak prestasi lainnya di bidang pramuka yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih Pak Acep sudah menjelaskan prestasi-prestasi di Pramuka SMK 45 Jakarta. Tepuk tangan dulu dong. Semoga aja kedepannya nih SMK 45 ini dapat meraih lebih banyak penghargaan lagi. Pertanyaan terakhir nih, sebagai pembina pramuka, bagaimana cara Bapak membina anggota-anggota di Pak Pramuka ini untuk menjalin kerjasama dan kebersamaan di setiapnya? Untuk menjalin kerjasama itu pertama, kita ada beberapa ya. Yang pertama itu kita sama anggota pramuka harus menentukan tujuan bersama ya, yaitu dengan memecah visi menjadi tujuan dan tugas yang lebih kecil serta dapat dikelola. Nah, terus dari tentukan garis besar tugas tersebut, durasi mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang harus dipegang setiap anggotanya. Terus yang kedua itu kita harus mengenali karakter setiap anggota. Itu ada pepatah yang berbunyi misalkan tak kenal maka tak sayang. Nah, pepatah tersebut bisa diterapkan dalam meningkatkan kerjasama tim loh. Karena dengan mengenal karakter setiap anggota, maka akan sangat memudahkan untuk berkomunikasi dan mencapai tujuan yang sama sehingga target yang sudah ditentukan bisa dicapai dengan mudah. Yang ketiga itu rajin berkomunikasi dan mengobrol dengan rekan satu tim pramuka. Yang keempat itu sesama anggota pramuka kita harus menentukan aturan dalam anggotanya. Misalkan saat berkumpul itu tidak boleh ada sibuk dengan gadget ya, terus tidak mengganggu privasi anggota satu tim pramuka yang lainnya. Nah, setiap anggota pramuka diharapkan saling mengeluarkan saran atau pendapat untuk memajukan pramuka. Nah, jangan ragu untuk mengumpulkan keluh kesahnya terhadap setiap tim anggota pramuka. Terus yang kelima, sering diadakan evaluasi sebulan sekali. Misalkan setiap anggota tim pramuka juga bisa memberikan saran mengenai cara agar tim kerja pramuka bisa semakin kompak ke depannya. Selain itu, setiap anggota juga diperbolehkan untuk mengeluarkan keluh kesahnya dan kemudian dicari solusinya secara bersama-sama. Nah, yang terakhir itu saling menghargai privasi setiap anggota pramuka. Terima kasih Pak Acep, Kak Eri, Apsar atas kesempatannya dan waktunya untuk menyempatkan diri di tengah sibuk-sibuknya ya kegiatan dengan tugas untuk bareng di acara Tebi Bito. Semoga sukses selalu dan semangat terus menjalani ekstrakurikuler ini di pramukanya. Kita bangga jadi anak pramuka sesuai tema sebelumnya. Penutupan boleh nggak Bapak sama Apsar sama Kak Eri itu memberikan beberapa motivasi nih buat anak muda agar lebih semangat lagi buat pramukanya? Mungkin kalau untuk motivasi dari saya pribadi itu sebagai pembina pramuka itu anggota pramuka tak akan pernah mengenal kata menyerah ya. Jadi pramuka senantiasa berjuang hingga titik darah penghabisan. Kalau dari aku sendiri, semangat kepramukaan tetap bergelora, ciptakan suasana persaudaraan dan saling menghargai. Oke, baik. Apsar? Dari saya sendiri, jika pramuka bisa membangun tenda, maka pramuka itu sendiri juga bisa membangun cinta persaudaraan. Oke, bagus-bagus banget motivasinya nih dari Pak Acep, Pak Eri, dan Apsar juga. Keren banget ya bintang tamu kita hari ini. Tepuk tangan dulu dong. Semoga aja para pemirsa Tebi Bito bisa semakin semangat dan gak bolos-bolos lagi nih kalau ada lagi kegiatan pramuka. Sekali lagi makasih banyak ya Pak Acep, Kak Eri, Apsar atas kesempatan waktunya sudah mau bincang-bincang nih di acara kita. Untuk pemirsa sekalian, terima kasih sudah setia menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Tentunya dengan tema-tema lain yang gak kalah menarik. Selamat menikmati waktu Anda. Now we happy because of Tebi Bito. Talk and be happy with broadcasting of television program. Salam 2000. Bye-bye semua.